Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nia dengan NIM G2J1242021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang osilator harmonik, di mana materinya yang pertama ada amplitude resonansi, yang kedua energi resonansi, kemudian rate of energy dissipation, introduction, dan terakhir harmonic oscillator in electrical. Yang pertama amplitude resonansi, di mana amplitude A dan sudut fase dari gerak keadaan menurut persamaan adalah amplitude sama dengan F0 per M per akar dari omega 0 pangkat 2 dikurang omega pangkat 2 tambah 4Y pangkat 2 kali omega pangkat 2, di mana theta sama dengan tan pangkat minus 1, 2 kali Y kali omega per omega 0 pangkat 2 dikurang omega 2. Untuk nilai tetap dari omega 0, variasi A dan theta dengan frekuensi penggerak untuk nilai omega yang berbeda. Seperti yang diilustrasikan, perilaku besaran-besaran ini sangat bergantung pada rasio omega per omega 0. Seperti yang dinyatakan dalam sebelumnya, mewakili perbedaan fase antara gaya penggerak F dan gerakan X yang dihasilkan, yaitu mewakili penundaan antara aksi dan respon. Keterlambatan fase ini yang bernilai theta sama dengan 0 ketika omega sama dengan 0 meningkat menjadi theta sama dengan untuk omega sama dengan omega 0 dan mencapai theta sama dengan dan W omega infinite pada frekuensi yang sangat tinggi. Osilasi sistem berada pada 180 derajat di luar fase dengan gaya penggerak. Menarik untuk dicatat bahwa ketika Y sama dengan 0, perubahan fase menjadi lebih cepat, dan dalam kasus ekstrim ketika Y sama dengan 0, fase tiba-tiba berubah menjadi omega sama dengan omega 0. Fakta bahwa amplitude osilasi sistem sangat besar pada resonansi memiliki efek yang diinginkan dan tidak diinginkan. Dalam kasus rangkaian listrik yang digunakan untuk menyetel radio pada beberapa jenis alat musik seperti pipa organ, diinginkan untuk memiliki respon yang besar dengan gaya penggerak yang kecil. Di sisi lain, sangat tidak diinginkan untuk memiliki amplitude yang sangat besar dalam sistem mekanik seperti pada pegas mobil atau pada dudukan pegas motor listrik. Yang kedua, energi resonansi. Dalam sebagian besar situasi praktis melibatkan sistem berosilasi di alam. Besaran yang diamati secara eksperimental adalah energi dan bukan amplitude. Selain itu, energi total dari sistem berosilasi berbanding lurus dengan kuadrat amplitude di dalam resonansi. Oleh karena itu, kita harus mencari variasi amplitude pangkat 2 terhadap omega. Sekali lagi, kita mengasumsikan bahwa omega 0 itu tetap. Untuk gerak keadaan amplitude A konstan, dan kita dapat tulis X sama dengan A cos omega T tambah theta, dan V sama dengan X sama dengan minus omega A sin omega T tambah theta. Sifat selektif frekuensi dari suatu sistem osilasi ditandai oleh faktor kualitas Q. Kita dapat mendefinisikan faktor kualitas sebagai rasio energi total yang tersimpan dalam osilator terhadap energi yang hilang per radian osilasi. Untuk osilator teredam ringan, kita tunjukkan pada persamaan Q sama dengan omega 0 per 2Y. Ketika osilator tersebut digerakkan, kita dapat mendapatkan lebar resonansi sama dengan omega sama dengan 2Y, dan kita menuliskan Q sama dengan omega 0 per omega, di mana omega 0 itu frekuensi resonansi per lebar frekuensi kurva resonansi. Yang ketiga,
rate of energy dissipation. Terakhir, mari kita hitung laju disipasi energi yang seharusnya sama dengan laju kerja yang dilakukan. Dimulai dengan persamaan umum untuk osilator paksa dengan theta 0 sama dengan 0, di mana mx tambah bx tambah kx sama dengan f0 cos omega t, dan kita mengalihkan kedua sisi dengan x, sehingga menjadi mxx tambah bx pangkat 2 tambah kxx sama dengan f0x cos omega t. Mari kita perhatikan sisi kanan persamaan. Setelah disubstitusikan x dapat ditulis sebagai x0 kali f0 cos omega t sama dengan minus f0 omega a cos omega t sin omega t kurang theta sama dengan f0 omega a cos pangkat 2 omega t sin theta dikurang cos omega t sin omega t cos theta. Nah, suku pertama di sebelah kanan bernilai positif yang berarti gaya penggerak yang memasok energi, sedangkan suku kedua bernilai negatif yang berarti mekanisme penggerak menerima energi lebih banyak. Artinya gaya penggerak secara bergantian memasok dan menyerap energi. Ini mungkin tampak aneh, tetapi itulah yang sebenarnya terjadi. Namun perlu dicatat bahwa nilai rata-rata cos pangkat 2 adalah 1/2, sedangkan nilai sin omega t cos omega t adalah 0. Oleh karena itu, secara keseluruhan agen penggerak memasok lebih banyak energi daripada diserapnya. Selanjutnya introduction, kita selanjutnya penyelidikan tentang sistem berosilasi dengan membagi pembahasan menjadi osilasi dalam rangkaian listrik dan diagram fase sistem non-linear. Sebagai permulaan, kita memperluas hasil yang diperoleh untuk sistem osilasi linear mekanik ke sistem osilasi listrik. Terdapat analogi lengkap antara sistem listrik dan mekanik. Oleh karena itu, kita tidak perlu menurunkan semua hasilnya, sehingga dari bab ini akan dikhususkan untuk studi sistem non-linear. Kita juga akan memperkenalkan beberapa teknik untuk menyelesaikan sistem berosilasi. Selanjutnya, harmonic oscillators in electrical. Terdapat analogi lengkap antara osilasi bebas, teredam, dan terpaksa dari partikel tunda yang telah kita bahas di bab 3 tadi, dan beberapa rangkaian listrik yang akan kita bahas sekarang. Lebih jauh lagi, analogi ini meluas ke banyak situasi fisik di alam, termasuk fisika atom, molekul, dan nuklir. Beberapa waktu lalu, rangkaian listrik dibangun dengan analogi sistem mekanik, tetapi baru ini situasinya telah terbalik. Desain rangkaian listrik sekarang sangat canggih sehingga para insinyur mekanik menggunakannya secara luas dalam menyelidiki masalah getaran harmonik. Dapat dilihat pada gambar 4i menunjukkan 3 sistem mekanik dan gambar 4i2 menunjukkan sistem osilasi listrik yang sesuai. Nah, pada gambar 4i3 menunjukkan osilator sederhana yang terdiri dari massa yang diikat dengan pegas dengan konstanta pegas K, massa penggerak pada permukaan tanpa gesekan dan karenanya berperilaku seperti osilasi bebas. Gerakannya diwakili oleh persamaan mx tambah kx sama dengan 0 atau x tambah K per M kali X sama dengan 0, yang memiliki solusi di mana X sama dengan X0 cos omega 0 T, di mana omega 0 itu frekuensi alami bebas yang diberikan oleh analogi omega 0 sama dengan akar dari K per M. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.